Sepasang suami istri ini menyimpan uang tabungan mereka di bank sebesar 5 juta yuan. Tetapi keesokan harinya mereka menemukan bahwa uang mereka telah hilang di rekening. Mereka menangis dan mengatakan bahwa uang itu dimaksudkan untuk operasi putri mereka. Karena uang itu tidak tersedia, maka pihak rumah sakit menunda operasinya. Ketika manajer bank mendengar itu, dia segera memerintahkan para staf untuk memeriksa catatan penarikan. Ternyata uang mereka telah ditarik tadi malam dengan menggunakan kartu ATM. Karena ada batas penarikan di ATM, orang itu pergi ke banyak ATM dan sepertinya ada orang dalam yang membantu. Manajer segera bertanya apakah mereka kehilangan kartu ATM. Tetapi pria itu dengan tegas menyatakan bahwa kartu itu selalu bersamanya. Ketika rekaman CCTV diputar, semua orang tercengang. Ternyata orang yang menarik uang mereka adalah gadis yang telah membantu pasangan itu. Semua orang melihat ke arahnya dan gadis itu sama sekali tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Dia dihadapkan dengan bukti yang tidak dapat dia sangkal dan semua orang mulai menuduhnya pencuri. Bahkan pacarnya tidak menyangka mengapa dia melakukan hal seperti itu. Seorang ayah yang diliputi amarah mengeluarkan pisau dan menikam gadis itu hingga jatuh ke lantai. Dia sekarat dan tanpa mengerti siapa yang telah menjebaknya. Tiba-tiba dia terbangun dan menyadari bahwa dia telah kembali pada hari sebelum kejadian itu terjadi. Pada saat ini pasangan itu belum tiba dan dia tahu bahwa dia harus mencari cara untuk mencegah tragedi itu terulang. Benar saja, tidak lama setelahnya pasangan itu memasuki bank dengan membawa 2 tas berisi uang. Pakaian lusuh mereka membuat karyawan lain tidak mau melayani mereka. Gadis itu secara proaktif membimbing mereka ke konternya dengan sikapnya yang ramah. Tetapi ketika dia mulai membantu pasangan itu, rekan kerjanya tiba-tiba mendekat mendengar bahwa pasangan itu ingin menyetor 5 juta yuan. Gadis itu segera menyadari bahwa sebelumnya rekan kerjanya itulah yang pertama menuduhnya pencuri. Dia curiga bahwa rekannya terlibat dalam semua yang terjadi, sehingga dia dengan cepat mengundang pasangan itu ke ruang VIP dan memanggil yang lain untuk menyaksikan transaksi. Gadis itu berulang kali mengingatkan pasangan itu untuk menjaga kartu ATM-nya tetap aman. Kemudian dia dengan sengaja menjatuhkan dirinya sendiri agar malam harinya dia berada di rumah sakit. Hingga keesokan paginya dia kembali ke bank bersama anggota staf. Tetapi tiba-tiba pacarnya muncul di bank dan merasa curiga bahwa pacarnya juga terlibat dalam pencurian itu. Saat berikutnya dengan panik pasangan itu bergegas ke bank dan menangis bahwa tabungan 5 juta yuan telah menghilang. Karyawan lain segera menenangkan mereka hingga pihak bank mengambil rekaman pengawasan. Namun rekaman itu masih menunjukkan bahwa orang yang menarik uang itu adalah dia. Dia segera menelpon ayahnya untuk meminta bantuan hingga ayahnya datang ke bank. Setelah mengetahui kejadiannya, dia yang akan membayar biaya rumah sakit agar operasi putri mereka segera dilaksanakan. Mereka segera mengucapkan terima kasih atas kebaikan ayahnya dan gadis itu. Tetapi masalah belum selesai karena gadis itu masih dituduh sebagai pencuri uang mereka. Ketika dia akan dibawa ke kantor polisi, dia melihat lemari yang mencurigakan dan membukanya. Dia terkejut yang ternyata ada seorang gadis yang mirip dengan dirinya. Dia bertanya kepada ayahnya apakah dia memiliki saudara kembar dan ayahnya menjawab tidak. Gadis yang mirip dengannya terpaksa memberitahu bahwa dia hanya diperintahkan oleh rekan kerjanya dan juga pacar gadis itu. Akhirnya rekan kerjanya segera meminta maaf dan mengakui bahwa ternyata selama ini dia iri padanya. Pacarnya pun bersujud memohon maaf kepada gadis itu. Hingga akhirnya semua orang mengetahui bahwa merekalah komplotan pencurinya dan mereka dibawa ke kantor polisi